menyampaikan presentasi kami mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dan sendiri di luar bawah. Saya dua. Pertama kami menjelaskan pengertian flora dan fauna. Pengertian flora dan fauna secara sederhana, flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tidak lagi terhitung jumlahnya. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai di laut atau bisa pula di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. A. Faktor sebaran flora. Yang pertama ini faktor iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna meliputi cahaya matahari, suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan. Iklim dapat dijadikan patokan dasar dalam menemukan perbedaan jenis vegetasi. 2. Faktor fisiografi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran tumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Lereng yang membelakangi sinar matahari pertumbuhannya akan terhambat dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. 3. Faktor tanah atau edafik. Jenis tanah yang berbeda akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup pada permukaan lahan. Misalnya tanah vulkanik di Jawa akan menyebabkan perbedaan jenis tumbuhan dengan tanah kapur di Papua. Selain itu, faktor tanah seperti struktur komposisi kimia, kelembaban tanah juga mempengaruhi jenis tumbuhan. 4. Faktor makhluk hidup. Faktor yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan yang lain yang memiliki daya adaptasi lemah, sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mempengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia pun terkadang berperilaku tidak baik dalam menjaga kelestarian alam. Manusia dapat merusak tanaman yang terdapat di hutan dengan cara pembalakan liar atau illegal logging. Dampak negatif berupa kerusakan ekosistem hutan sehingga menurunkan atau menghilangkan jenis sekitar. Penyebaran tumbuhan dapat terjadi melalui media perantara langit, air, es, hewan, dan manusia. B. Faktor sebaran fauna. 1. Faktor abiotik. Faktor abiotik merupakan faktor benda mati seperti iklim yang meliputi cuaca, suhu, dan kelembapan, relief, permukaan bumi, dan kondisi tanah. Fauna akan secara alami menyesuaikan diri dengan kondisi daerahnya agar dapat bertahan hidup. 2. Faktor biotik. Faktor biotik adalah makhluk hidup. Dalam hal ini yang paling dominan adalah manusia. Manusia dapat merekayasa dan membiarkan hewan di tempat yang lain. Selain itu, penyebab penyebaran fauna yaitu tekanan populasi. Cara yang digunakan sebagai media dalam persebaran fauna adalah udara, air, lahan, dan pengangkutan manusia. Jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, jenis-jenis flora di Indonesia, kawasan barat atau Asiatis. Jenis-jenis flora ini bisa ditemukan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Flora yang berada di kawasan barat biasanya hidup di hutan hujan tropis. Adapun contoh flora Indonesia bagian barat adalah flora endemik seperti Rafflesia arnoldi, bunga bangkai Arnolfopalius, Titanium, flora hutan seperti pohon keruing, meranti, kapur barus, dan rokan. 2. Kawasan tengah atau peralihan. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kawasan ini adalah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jika dilihat dari letak pulaunya, flora yang termasuk ke dalam kawasan peralihan merupakan tanaman yang dapat bertahan hidup di iklim kering dan suhu yang cenderung panas. Adapun contoh flora di Indonesia bagian peralihan yaitu Longstay, Bovasa, Bupas, Eboni, Anggrek Serat, Cempaka, Hutan Kasar, Lontar, Ajantikum, Cendana, Cengkeh, dan Angkuku. Yang ketiga, kawasan timur atau Australis. Umumnya flora yang ada di kawasan ini hidup di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang ada di bagian timur Indonesia, tepatnya di Pulau Papua.
Hutan hujan tropis yang ada di Papua sama dengan hutan hujan tropis di bagian barat Australia. Oleh sebab itu, flora-flora yang termasuk ke dalam kelompok kawasan timur memiliki corak australis. Tumbuhan-tumbuhan yang dapat ditemukan pada kawasan timur di Papua, contohnya yaitu pohon sagu, pohon-pohon mangrove, ada di hutan mangrove, dan pohon nipah. Jenis-jenis fauna di Indonesia. 1. Kawasan barat Asiatis. Fauna Asiatis disebut juga dengan fauna Laurasia. Fauna yang berada di paparan Sunda meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jenis-jenis fauna Asiatis adalah antara lain seperti gajah, harimau, banteng, macan tutul, badak berbuka, badak Jawa, orangutan, rusa, babi terbang, babi hutan, beruang madu, tapir, kelinci rusa, penyu, elang, bangan, kesut, dan ular raja kobra. 2. Coba tengok Kawasan roster. alam atau peralihan. Fauna ini terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Nanti guru lain Maluku. pula dan dulu. Macam fauna peralihan yang mirip dengan fauna Australis, Antara, Papua, dan Papua. Di daerah ini juga terdapat fauna endemis seperti komodo, burung maleo, babi rusa, dan anoa. 3. Kawasan timur atau Australis. Fauna di paparan sagu yang meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau di dangkal sagu. Jenis-jenis fauna Australis adalah antara lain kanguru, cendrawasih, kuskus, burung kasuari, buaya air tawar, landak, kanguru pohon, katak pohon, dan ikan hiu. Jenis-jenis flora dan fauna di dunia. Jenis-jenis flora di dunia. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki sistem ekosistem yang paling banyak jumlah floranya sehingga menghasilkan keberagaman flora pada hutan hujan tropis. Biasanya ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menempel di batang. Pohon palem, pohon rotan, hingga bunga yang sudah sangat terkenal yaitu bunga Rafflesia amodi. 2. Hutan gugur. Hutan gugur adalah hutan di mana banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menggugurkan bunganya. Biasanya hutan gugur dapat ditemukan di Eropa Tengah, Rusia, Jepang, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan gugur seperti pohon apel, pohon cemara, pohon pakis, bunga sakura, dan lain-lain. 3. Sabana. Sabana adalah padang rumput yang memiliki pohon-pohon yang cukup tinggi. Meskipun pohon itu cukup tinggi, tetapi pertumbuhannya sangatlah jarang terjadi. Kawasan sabana ini bisa kamu lihat di beberapa negara seperti Nigeria, Australia, Costa Rica, India, dan lain-lain. Jika tidak ingin keluar negeri, kamu bisa melihat sabana di Indonesia atau tepatnya di daerah Nusantara Barat. Pada umumnya kawasan sabana ditumbuhi banyak sekali rerumputan, pohon akasia, pohon palem, dan lain-lain. 4. Padang rumput atau stepa. Padang rumput adalah tanah datar yang sangat luas dan kering. Biasanya padang rumput terletak di wilayah tropis, sehingga wilayah subtropis. Negara-negara yang memiliki padang rumput yaitu Afrika Selatan, Kazakhstan, Jepang, bahkan ada di Indonesia. Padang rumput di Indonesia ada di wilayah Gunung Semeru. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di lingkungan padang rumput biasanya rumput saja dan tumbuhan yang tidak berkayu. 5. Gurun adalah padang yang luas, tandus, dan umumnya gurun berupa padang pasir. Sinar matahari di gurun sangatlah panas, bahkan bisa mencapai 40 derajat Celcius. Gurun ini bisa kamu lihat di beberapa negara yaitu Tiongkok, Kazakhstan, Uzbekistan, India, Iran, dan lain-lain. Tidak semua tumbuhan bisa tumbuh di kawasan gurun. Tumbuh-tumbuhan yang dimaksud yaitu kaktus, pohon kurma, pohon palm, pohon zaitun, dan jenis-jenis lainnya. 6. Taiga. Istilah taiga diambil dari bahasa Rusia yang diartikan adalah hutan terluas yang ada di dunia. Hutan terluas tersebar di Eurasia dan Amerika Utara, Kanada, Siberia Utara, Rusia, dan lain-lain. Tumbuhan yang ada di hutan taiga
bisa bentuk seperti jarum atau pohon konifer. Jenis-jenis tumbuhan konifer seperti pohon ader, pohon jumper, pohon suprece, dan lain-lain. 7. Tundra. Tundra adalah daerah beku dan tandus yang letaknya adalah di kutub utara. Pada kawasan tundra tidak ada pohon yang menjulang tinggi, yang adanya rumput-rumput kecil saja. Jenis-jenis fauna di dunia. Pertama, Palearktik. Palearktik artinya belahan bumi utara. Kawasan ini meliputi region-region di kawasan benua Eropa, Afrika. Yang kedua, Nearktik. Persabaran yang ketiga ini meliputi kawasan Amerika Utara, Greenland, sampai dengan daerah kutub. Fauna khas yang terdapat di kawasan Nearktik antara lain tikus berkantung yang hidup di wilayah gurun, bison, kambing gunung, salamander, muskox, dan karibo. Yang ketiga, neotropik. Hewan tiga ini persebarannya meliputi kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan India Barat. Adapun jenis hewan yang terdapat di daerah ini antara lain armadillo, antelope, ikan piranha, kelelawar, hampir, dan kera hidung merah. Yang keempat, Ethiopia. Persebaran hewan ini meliputi sebagian besar kawasan benua Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab. Hewannya antara lain kuda Nil, jerapah, zebra, singa, gazelle, dan badak Afrika, burung unta, gorila, simpanse, dan lainnya. Yang kelima, Oriental. Oriental. Tipe hewan oriental merupakan hewan Asia seperti gajah, harimau, badak, banteng, orangutan, tapir, dan siamang. Persebaran hewan tipe oriental banyak terdapat di India, Cina, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. 6. Australia. Tiga hewan Australia memiliki ciri khas termasuk kelompok Marsupialia atau hewan berkantun seperti kanguru, koala, dan kaskus. Selain itu, terdapat jenis burung seperti cendrawasih, kasuari, nuri, dan kakatua. Hewan tipe ini terdapat di Pulau Papua, Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau di Samudra Pasifik. 7. Selandia Baru. Kawasan Selandia Baru ini memiliki tipe atau jenis fauna yang berbeda dan khas. Meskipun kawasan ini tidak terlalu jauh dari Australia, di Selandia Baru dapat ditemukan hewan kiwi dan Sphenodon, yaitu sejenis hewan amfibi purba. Kedua jenis hewan ini terdapat di Selandia Baru. Kesimpulan, flora dan fauna yang ada di Indonesia atau luar negeri kehidupannya sangatlah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Untuk mendapat kondisi alam yang baik, setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga merawat habitat flora dan fauna. Dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nanti masih bisa melihat flora dan fauna yang masih hidup saat ini. Oke, buka sesi pertanyaan. Kemudian presentasi dan pembukaan apakah ada teman-teman yang bertanya? Sebutkan nama dan kelompok ya. Nama dan kelompok. Yuk, dari diri sendiri dulu sebelum ibu panggil. Ada nama dan kelompok? Oh, atau memang harus dari ibu yang manggil? Yuk, nama, kelompok, Saya dari nama. saya Jokaria, saya dari kelompok 3. Kemudian menurut kalian kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem itu apa? Menurut kalian kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya? Oke, bagus. Ada lagi yang bertanya? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau bisa
Minimal satu orang. Ayo, ada lagi? Nama dan kelompok. Ayo. Leonardo. Berdiri sampai ada. Apa pertanyaannya? Belum ada sampai ada ya. Ica. Ayo pertanyaannya. Belum ada, berdiri dulu. Isa. Iya, Isa. Kelompok berapa? Kelompok 1. Pakai maskernya, nakku. Ibu mau taruh ke kamera. Tunggu, kita kumpulkan pertanyaannya ya. Nama saya kami dari kelompok 1. Saya ingin bertanya dari materi yang telah diberikan tentang flora dan fauna. Ada berapa banyak flora yang ada di Sumatera ini? Flora. Iya, flora tanaman. Oke, bagus. Udah? Lanjut. Siapa lagi? Itu masih dua nanti yang ada nilainya. Ya, nama? Kalau kata saya Agent Spirit dari kelompok 3. Pertanyaan saya, jelaskan menurut kalian mengapa hewan atau fauna di permukaan bumi ini beragam. Jelaskan menurut kalian mengapa hewan atau fauna di permukaan ini beragam. Oke, bagus. Lanjut, next the question Elias. Apa? Udah? Leo? Ada? Ya. Siapa namanya, nakku? Zakaria dari kelompok 3. Iya. Apa pertanyaannya? Di Indonesia, fauna dibagi menjadi beberapa jenis. Di Indonesia berapa jenis fauna? Oke, bagus. Silakan duduk. Lanjut, nomor 5. Ayo. Nama kelompok. Saya yang untuk saya kelompok 1. Pertanyaan saya, di mana saja terdapat fauna dan flora yang bisa ditemukan di Indonesia? Kurang kuat. Ulangi. Di mana bisa terdapat ditemukan flora dan fauna langka di Indonesia? Oh, flora dan fauna langka di Indonesia. Oke. Silakan duduk. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Prandes. Ayo. Udah ada nilainya. Daring kan gak ada nilainya selama ini kan? Udah ibu kasih nilai. Ya udah, tanggung jawabilah. Ayo. Karena ibu yakin nanti bisa kamu di kelas. Ayo Prandes, berdiri. Iya, berdiri sampai ada. Berdiri Prandes, nggak tahu berdiri. Nah. Ayo, siapa lagi? Udah, PowerPoint-nya masih ada yang masih belum lengkap. Nanti untuk selanjutnya nanti sekalian menjawab pertanyaan, mana tahu nggak cukup waktu. Sekalian ditambahi nanti, tunjukkan pada peta mana dia yang kalian bilang tadi fauna di dunia pada peta, mana dia palearti, nearti pada peta, ya. Tunjukkan nanti. Kemudian lagi di Indonesia
tunjukkan dia pada peta mana dia garis Weber, mana dia garis Wallace, mana dia wilayah Indonesia Asiatis, peralihan, dan Australis. Ya, udah itu nggak ada tadi Bu lihat di PowerPoint-nya. Padahal itu penting. Dalam petanya nggak ada. Ya, coba tunjukkan. Kenapa kalian sembunyikan? Itu yang perlu. Udah, itu dulu. Terus Prandes ada? Nah, ayo Prandes dulu, baru nanti dari Ibu lagi. Prandes, silakan. Kelompok berapa nakku? Nah, 3. Pertanyaannya, Uraikanlah menurut Anda tipe-tipe flora. Jelaskan menurut Anda tipe-tipe flora atau vegetasi di muka bumi. Saya ulangi. Lagi. udah? Jadi gini nakku, kan nggak cukup waktu. Nanti sekali lagi kalau kita dijawab pertanyaannya ini ditunjukkan lagi ya, dijelaskan ini. Sekalian juga satu lagi dari Ibu, kan ada yang kalian sebutkan faktor-faktor penyebab persebaran flora dan fauna. Tadi ada beberapa faktor kan? Ya, kalian jelaskan itu dan buat contohnya. Misalnya karena kesuburan tanah di daerah ini yang bisa tumbuh, sedangkan daerah ini nih bisa tumbuh. Nah, buat contohnya. Ya, dari faktor persebaran flora dan fauna itu. Jadi ada permintaan Ibu ini tadi belum dipaparkan garis Wallace dan garis Weber. Baru ceritakanlah itu mana dia fauna Asiatis, peralihan dan Australis. Kenapa dia disebut Asiatis, peralihan dan Australis? Itu pelajaran kita itu penting. Ya. Kemudian ini tadi faktor penyebab persebaran flora dan fauna ya. Jadi dari pertanyaan temanmu sama yang Ibu kasih itu dijawab untuk selanjutnya. Oke? Dah, tutuplah dulu. Teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atas perhatian. Terima kasih. Oke, berikan